Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau tandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang aku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Shalom, berjumpa kembali di Rehat, Renungan Hati Sehat, GBI Ngandinagaran, Yogyakarta. Terima kasih kita kembali pada saat ini bertemu untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema ada jawaban Tuhan dari setiap doa Anda. Mari kita sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu terus mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua yang mendengarkan renungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, siapapun kita, semua manusia mau apa yang menjadi doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Itu realitas dan pasti itu menjadi kebutuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita menghadapi segala tantangan, kesulitan, bahkan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dan sebagainya. Setiap manusia pasti akan kembali untuk mencari jawabannya dan juga berdoa kepada Sang Penciptanya. Bapak yang terkasih Tuhan Yesus, banyak orang-orang Kristen yang seringkali ragu-ragu atas doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Kenapa seringkali seolah-olah bertanya, kenapa Tuhan tidak menanggapi dan menjawab doa-doa saya? Seringkali kita masih bimbang, apakah doa saya dijawab oleh Tuhan? Nah, nas yang akan kita pelajari hari ini adalah di dalam Yohanes pasal 16 ayat 24. Firman Tuhan demikian, sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan terima, supaya penuhlah sukacitamu. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita, bahwa mintalah dalam namaku, maka kamu akan menerima. Di sini ada kata kunci yang sangat penting. Mintalah dalam namaku. Ya, seringkali kita diajar berdoa oleh orang tua kita dulu. Dari kecil secara sederhana berdoa di rumah atau di gereja di sekolah minggu. Kita diajar sederhana oleh orang tua kita atau guru-guru sekolah minggu yang mengajar kita berdoa yang sederhana.
Dan seringkali juga kita memakai pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Yang biasa digunakan dalam ibadah umum, persekutuan doa dan sebagainya. Nah, di sini ada pengajaran yang seringkali tidak dipahami oleh gereja Tuhan, khususnya orang-orang Kristen. Seringkali hanya sebatas untuk hafalan semata. Padahal di sana ada pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus pada murid-muridnya dan pada kita semua orang percaya. Hal yang pertama yang kita harus mengetahui supaya doa kita dijawab. Ya. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 disebutkan bahwa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Seringkali kita berdoa rutinitas, hanya meminta. Dan ketika kita berdoa meminta, kita tidak menerima, kita kemudian kecewa. Kenapa Tuhan enggak mendengar doa saya? Padahal pengajaran Tuhan Yesus sudah diberikan bagi kita. Hal pertama kita lakukan adalah memuliakan Bapa. Bapa segala pencipta, Bapa segala sumber berkat bagi kita. Hal yang pertama ini yang kadang-kadang kita lupa. Memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan dalam doa kita. Pujian, penyembahan kita kepada Tuhan sudah diawali dalam doa kita. Jangan lupa, Allah sangat merindukan umatnya selalu bersekutu dengan Dia. Dengan kita memuliakan Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Coba bayangkan Bapak Ibu, waktu masih kecil dulu, ketika kita masih kanak-kanak, kita meminta pada orang tua kita. Seringkali kita supaya dapatkan apa yang kita inginkan, kita lakukan dulu yang orang tua kita senang. Misalnya kalau orang tua kita dia sedang lelah, ya mungkin kita pijit-pijit dulu dia, punggungnya kita pijit. Kemudian kita sampaikan, Bapak saya perlu ini. Betulkah tidak? Atau kalau ibu kita sedang kerja di dapur, anak-anak perempuan bisa membantu ibunya sebelum dia kemudian meminta sesuatu pada ibunya. Apalagi Bapa surgawi, Bapa yang penuh segala rahmat berkat itu. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anaknya menyenangkan hati Dia. Karena itu hal yang pertama tadi disebutkan bahwa kita memuji, memuliakan Dia, mengagungkan namanya. Karena itu pengajaran Yesus ajaran bagi kita. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Menghadirkan kerajaan Allah dan kehidupan doa kita. Seringkali kita hanya meminta berkatnya. Seringkali kita hanya meminta apa yang kita perlukan. Tapi tidak menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Menghadirkan kerajaan Allah ini berbicara bagaimana hidup kita. Supaya menjadi contoh yang baik sebagai anak Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Menyenangkan hati Tuhan dengan kita menuruti segala perintahnya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan semakin lengket, semakin mesra. Sehingga kita meminta apa saja kepada Dia. Dia mendengar doa kita. Hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius pasal 6 selanjutnya adalah kuduskanlah namamu. Kata kekudusan ini sangat penting. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci. Dan Allah dengan segala kekudusan mutlaknya, Dia ingin supaya kita juga hidup seperti Dia. Dia ingin supaya kita hidup kudus. Supaya kita meneladani Dia. Sebagai Allah yang memberikan kepada kita kekudusan melalui pengorbanan Kristus. Kita sudah diampuni dosa kita. Di dalam perjalanan hidup kita pasti ada kesalahan, ada dosa yang kita buat sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan lupa kita datang kepada Dia, meminta pengampunan kepada Tuhan. Sarana yang paling indah bagi kita ketika kita ada kesalahan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, yaitu melalui firman Tuhan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia ada setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jangan lupa ketika kita ada pelanggaran dosa, ketika kita mau berdoa pada Tuhan, minta ampun dulu pada Tuhan. Minta pengampunan supaya kita dikuduskan, dilayakkan di hadapannya. Menjaga kekudusan itu bagian terpenting supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah secara maksimal, secara intim di dalam doa-doa kita. Hal yang ketiga, yang kita juga harus mengerti bahwa kita harus berdoa menurut kehendak Allah. Permohonan kita yang kita minta kepada Tuhan seharusnya bukan menurut kehendak saya. Ya, kalau kita berdoa hanya tujuan untuk memuaskan hidup kita, memuaskan hawa nafsu daging kita, tentunya Tuhan tidak akan mau mendengar doa kita. Kenapa? Kita salah berdoa. Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, kamu minta, kamu tidak menerima karena kamu salah berdoa. Karena apa yang kau doakan untuk memuaskan dirimu sendiri. Harus kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang kita minta itu benar, sesuai dengan keperluan kita, kebutuhan kita, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Coba bayangkan, kalau anak-anak muda sekarang ini, Tuhan, saya minta mobil mewah supaya saya bisa gengsi-gengsian di jalan supaya dilihat orang. Coba bayangkan, kalau kita anak-anak muda kita naik mobil dengan bergaya, terus mungkin salah ikuti aturan, kebut-kebutan di jalan. Kalau celaka bagaimana? Kecelakaan, nyawa jadi korban. Bapa surgawi tahu yang terbaik bagi kita. Di dalam Matius pasal 7, Bapa di dunia saja tahu memberikan yang baik pada anaknya, apalagi Bapa yang surga. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Jadi jangan lupa, ketika kita berdoa, bukan kehendak kita, tapi biar kehendak Allah yang jadi. Biar Tuhan yang dimuliakan melalui permohonan kita. Sehingga apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan mencukupi seperti yang disampaikan firman Tuhan. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ingat bahwa apa yang kita minta tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberkati kita, ya. Kalau kita selalu taat kepadanya, ya. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini jaminan bagi kita. Kalau kita yakin bahwa kita melakukan kehendak Allah, pasti doa-doa kita yang kita doakan dan kita minta kepada Bapa diberikan, karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa-doa kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, jangan ragu akan doa-doa kita. Karena Yesus katakan, mintalah dalam namaku, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada sakit penyakit, mungkin dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit. Mungkin pemuda pelajar mahasiswa sedang bergumul untuk pendidikan, biaya kuliah, biaya skripsi, dan lain-lain. Saya punya pengalaman yang luar biasa pada waktu saya berdoa biaya kuliah pada waktu itu. Pada itu saya semester 2, saya tidak memiliki biaya. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku rindu bahwa apa yang aku doa, Tuhan akan dipermuliakan. 1 minggu sebelum saya bayar kuliah pada waktu itu, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya bisa membayar biaya kuliah. Dan puji Tuhan, 1 minggu berikutnya saya dapat pekerjaan sebelum saya membayar uang kuliah saya. Saya dapat pekerjaan memperbaiki instalasi listrik di dalam suatu rumah misi. Saya nggak pikirkan apa yang biayanya berapa ongkos yang akan terima untuk saya kerja pada waktu itu. Tapi hanya berdoa, Tuhan terima kasih walaupun ini pekerjaan mungkin tidak seberapa dalam arti honornya, tapi saya percaya bahwa ini membantu saya untuk dapatkan, untuk membiayai kuliah saya. Saya bekerja dari
pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Saya instalasi, saya kerjakan dengan baik, selesai saya kemudian terima honor. Kemudian saya bersyukur, terima kasih. Kemudian saya pulang ke kos, saya berdoa, Tuhan terima kasih berkat-Mu. Hari ini Tuhan buka jalan, walaupun saya nggak tahu berapa jumlahnya. Dan ketika saya buka, ternyata uang yang ada di amplop pas dengan biaya kuliah saya 1 semester. Luar biasa. Apa yang kita doakan, kita minta di dalam Yesus. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 7, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kau hendaki dan kamu akan terimanya. Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa-doa kita. Yang penting kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu Bapak Ibu yang saudara yang terkasih Tuhan Yesus, yang ada di mana saja engkau sedang menonton acara rehat ini. Mari serahkan doa-doamu dan kamu dan Bapak Ibu Saudara sekalian mengagungkan nama Tuhan, menyembah Dia, meminta kekudusannya, kerajaannya hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan memohon belas kasihan pengampunannya. Permohonan yang disampaikan, mari bawa tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Semua doa Bapak Ibu pasti ada jawabannya. Di dalam Yesus kata yes, pasti. Kenapa? Karena jaminan bagi kita, Yesus sebagai Allah yang hidup, yang berkuasa, menjamin kehidupan kita. Kami percaya kalau kita ikuti firman Tuhan, ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8, merenungkan firman Tuhan, Taurat siang dan malam, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita percaya bahwa Yesus yang dahulu dari perjanjian baru, Dia menolong murid-muridnya dalam kesulitan mereka, dalam pergumulan mereka. Pasal 4 Kisah Para Rasul, bagaimana pergumulan murid-murid ketika rasul-rasul ada yang tangkap. Mereka berdoa, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Karena apa? Karena doa orang benar yang dinaikkan dengan iman, besar kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus dan saudaraku yang ada di mana saya berada, mari kita berdoa. Engkau pergumulan apa saja, datang kepada Tuhan Yesus. Mari datanglah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Satu ayat yang terakhir, saya sampaikan firman Tuhan yaitu dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa dan pergumulan Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dan terus mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami menyenangkan hati Bapa untuk kami mendapatkan jawaban-jawaban doa yang kami pergumulkan, yang kami doakan. Saat ini kami berdoa khusus untuk Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, yang ada di manapun mereka berada, yang dalam pergumulan masalah apapun yang mereka hadapi, baik keadaan sakit penyakit, atau mereka sedang pergumulan dalam ekonomi keluarga, atau mereka sedang menghadapi kesulitan di dalam tantangan di dalam masyarakat. Apapun yang mereka sedang hadapi, para pemuda pelajar mahasiswa yang mereka sedang studi akhir, mereka membutuhkan biaya, mereka sedang skripsi, membutuhkan bimbingan oleh dosa-dosa mereka. Tuhan, Engkau ada sumber dari segala jawaban doa kami. Khusus kami berdoa untuk orang-orang sakit, ya Tuhan, Engkau ada tabib segala tabib. Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Engkau menjamah setiap orang, pribadi-pribadi yang sedang sakit hari ini Tuhan. Engkau memulihkan mereka, terutama hati mereka, pemulihan diri mereka kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus segala sakit penyakit dan tubuh mereka disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Kami percaya, orang-orang percaya disembuhkan. Karena kuasa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami menyerahkan
semua pelayanan yang ada di dalam rehat ini Tuhan. Berkati semua yang terlibat, sehingga mereka diberkati di dalam pelayanan mereka. Terima kasih, kami bersyukur atas semua jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.